Kita Kita mulai mulai kayaknya. kayaknya. Ya, Ya, mulai, mulai, Bang. Bang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang terdiri mana kelompok kita Mbak? Aku lupa ya. Namanya rekor, Kak. Yang terdiri dari saya sebagai moderator, Yana sebagai pemateri, Kak Esther, Melani, Nurlisa, dan Kak Uli. Kepada Diana, saya persilahkan sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuleha atas waktunya. Ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Yang pertama di sini ada bentuk-bentuk penghormatan. Yang pertama yaitu menghormati diri sendiri, kedua menghormati orang lain, ketiga menghormati norma sosial, keempat menghormati alam dan lingkungan, kelima menghormati nilai, keenam menghormati budaya, ketujuh menghormati lambang kebangsaan, delapan menghormati kehidupan manusia, sembilan menghormati undang-undang, 10 menghormati keluarga. Lalu perilaku hormat pada orang lain itu sendiri yaitu berarti menghargai perspektif, waktu dan privasi orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan diri di posisi orang lain dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Sedangkan bentuk-bentuk penghormatan pada orang lain di sini ada menurut Zubaydim 2012 mengemukakan bagaimana cara menghormati orang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menghormatilah diri sendiri. Oleh karena Anda harus menghormati orang lain seperti Anda ingin dihormati. Sangatlah penting bahwa Anda menghormati diri Anda sendiri sama seperti Anda bersikap hormat dan baik kepada orang lain. Yang kedua, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan dengan baik, karena mereka mudah terganggu, selalu memeriksa ponsel mereka, atau sibuk memikirkan apa yang selanjutnya ingin mereka katakan. Belajarlah untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan pada saat orang lain sedang berbicara. Yang ketiga, jangan mengganggu waktu dan keleluasaan pribadi orang lain. Jangan mengganggu seseorang yang sedang membaca di tempat umum, seperti di kedai kopi, dalam kendaraan umum, di taman, terutama jika mereka sedang memakai penyuara telinga. Jika Anda tinggal serumah bersama orang lain, tanyakan terlebih dulu sebelum Anda mengundang serombongan orang untuk berkumpul di rumah, dan mintalah persetujuannya. Yang keempat ada tanggapilah gagasan orang lain dengan penuh perhatian. Dengarkan gagasan, pendapat, dan nasihat dari orang lain dengan pikiran yang terbuka. Anda tidak harus setuju dengan mereka, tapi berikanlah kesediaan Anda untuk memikirkan apa yang mereka katakan. Yang kedua ada kepedulian terhadap kesehatan sesama. Nah, untuk menjaga rasa kepedulian, untuk menunjukkan rasa kepedulian kita kepada kesehatan sesama, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, contoh tidak merokok sembarangan untuk menjaga orang yang kita sayangi di lingkungan kita. Setelah itu menjaga kebersihan agar kita enak dipandang, bersih. Setelah itu tidak mengkonsumsi alkohol. Ini penting banget buat kita orang kesehatan. Setelah itu tidak menggunakan narkoba.
Streamnya macet. Baik, Mbak. Nah, selanjutnya ada perilaku hormat, santun, dan peduli kepada sesama. Perilaku hormat, santun, peduli sesama. Yang pertama ada perilaku hormat. Menghormati seseorang berarti melayani dengan sopan, memandang tinggi kepadanya dan menghargai kebaikannya. Setelah itu ada santun. Santun adalah satu kata sederhana yang memiliki arti banyak dan dalam. Berisi nilai-nilai positif yang dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan positif. Perilaku positif lebih dikenal dengan santun yang dapat diimplementasikan pada cara berbicara, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, cara mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, peduli sesama. Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Setiap orang menginginkan untuk dihormati, namun terkadang mereka lupa bagaimana cara menghormati orang lain. Jika kita mampu untuk menghormati orang lain terlebih dahulu, dengan sendirinya orang lain akan memberikan rasa hormatnya. Baik, sekian. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan untuk kelompok kedua ya. Izin ini sudah direcord ya? Sudah Kak, sama kami Sisma. Oh iya. Ini langsung pertanyaan atau langsung ke kelompok dulu? Kayaknya lanjut aja deh, kayak biasa di kolom chat aja, biar waktunya nggak terbuang. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Membiasakan Perilaku Jujur. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri Hairia, Yunida Fitriani, Nadia Rahma Aziza, Ayu Trisukma Jyoti, Fitriani Ningsi, Nikologius, dan Apriana Siang. Saya persilakan kepada Mbak Jenny sebagai presentator untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Hairia. Di sini kelompok kami akan membahas tentang membiasakan perilaku jujur. Ada definisi pembiasaan sikap jujur menurut Masuk Purwanto 2010. Pembiasaan habit reputation adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Tamani dan Haryanto 2012 mengemukakan jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara yang dikatakan dan dilakukan
atau berintegritas. berintegritas, Berani berani karena karena benar, benar, dapat dapat dipercaya, dipercaya, amanah, amanah, transparansi, transparansi, dan dan tidak tidak curang curang atau atau no no chatting. chatting. Next. Next, Ada ada indikator indikator sikap jujur menurut Mustahari Mustahari 2013. 2013. Indikator Indikator sikap sikap jujur jujur antara lain, yang yang pertama pertama menyampaikan menyampaikan sesuatu sesuai sesuai dengan dengan keadaan keadaan sebenarnya. sebenarnya. Yang Yang kedua, kedua, bersedia mengakui kesalahan, kekurangan ataupun keterbatasan diri. Yang Yang ketiga, ketiga, tidak tidak suka berbohong, tidak tidak memanipulasi memanipulasi fakta fakta atau atau informasi, informasi, berani berani mengakui mengakui kesalahan. kesalahan. Ada Ada tujuan tujuan pembahasan pembahasan sikap sikap jujur. jujur. Yang pertama, Perilaku harus diterapkan diterapkan sejak kecil agar agar terbiasa diterapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari, baik baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan lingkungan masyarakat. Berperilaku jujur dalam dalam kehidupan sehari-hari senantiasa membuat hati terasa nyaman nyaman dan dan damai. damai. Namun Jika berbohong, hati hati selalu diliputi rasa gelisah dan ketidaksenangan dalam hidup. Kita Kita harus menanamkan dalam diri pentingnya berperilaku jujur dan memikirkan akibat dari berbohong. Akibat berbohong adalah hilangnya kepercayaan orang terhadap diri kita. Perilaku jujur juga dapat mencegah adanya tidak korupsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi kejujuran adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Penerapan pembiasaan sikap jujur yang pertama yaitu di sekolah. Kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak nyontek pekerjaan teman, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar baik kepada guru, teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu di rumah. Kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, memberitakan hal yang benar, contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal. Tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua, tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Yang ketiga yaitu di masyarakat. Kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, dan tentram. Tidak mengarang cerita yang membuat suasana di lingkungan tidak kondusif, tidak membuat gosip. Adapun langkah-langkah membangun sikap jujur menurut Anumila 2011 ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membangun karakter jujur. Di antaranya adalah yang pertama proses pemahaman terhadap kejujuran. Proses pemahaman terhadap kejujuran itu sendiri dirasa saat sulit menanamkan sikap jujur. Seseorang kurang memahami alasan mengapa harus bersikap jujur. Pengaruhnya terhadap berbagai hal. Serta cara menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya tema kejujuran berhenti sebatas pemahaman yang dihafalkan, namun tidak sampai pada tahap penghayatan dan pengalaman. Kedua, menyediakan sarana untuk merangsang tumbuhnya sikap jujur, yaitu membentuk karakter jujur pada siswa. Memang tidak bisa dilakukan dengan sekedar menyampaikan materi kepadanya. Pihak sekolah harus menyediakan alat bantu yang dapat mendukung terciptanya iklim kejujuran pada dirinya. Sikap jujur tidak hanya harus dipahami oleh siswa, akan tetapi sikap jujur juga harus dibiasakan di sekolah. Guru harus menyediakan alat bantu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pembiasaan sikap jujur. Ketiga ada keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku orang yang dijadikan sebagai contoh bagi orang yang mengetahui atau melihatnya. Sehingga dengan melihat sosok keteladanan bagi seorang yang bersikap jujur menjadi motivasi dalam bersikap jujur.
Yang keempat yaitu terbuka. Komunikasi yang dibangun berdasarkan apa yang terjadi, tiga bisa terjalin komunikasi yang baik supaya menghindari miscommunication atau kesalahpahaman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Jenny. Itulah presentasi dari kelompok 2. Untuk mempersingkat waktu, kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan ditulis saja di kolom chat. Terima kasih. Kita pasti akan cari paman. Dan kalau nggak ada dari paman lagi. Kami sudah tahu masalah di perusahaan guru ini dikucilkan oleh para kolega-kolega guru, sehingga perusahaan guru ini menjadi susah untuk beroperasi. Ya, sudah. Sekarang kami memiliki banyak perusahaan, salah satunya kami akan menginvestasikan di untuk memberi distribusi. 50 miliar, apakah cukup? Berkat guru, kami jadi banyak belajar, sehingga kami bisa menjadi yang sekarang. Ayo silakan kelompok 3 Mbak. Mbak Nadia mungkin bisa jadikan kelompok 3 sebagai host yang share screen. Siapa yang mau share screen ini kelompok 3? Sylvia Mbak. Sebentar ya, Mbak, saya. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Saya perwakilan kelompok 3 membahas mengenai membiasakan perilaku disiplin yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Dari kelompok 3 yaitu tentang membiasakan perilaku disiplin. Yaitu ada saya, Hasnia, Nur Adijah, Nurhasana, Norma, Sylvia Rizka Amalia, dan Vika Junita, dan Priani. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai dalam mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun
kelompok. Di samping itu, disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kurang pengetahuan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner, salah satu upaya untuk menghadapi tindakan tersebut. Pihak pemimpin sebaiknya memberikan program orientasi kepada tenaga kerja mulai dari hari pertama masuk. Kedisiplinan tidak akan berjalan dengan baik apabila kebijakan yang ada tidak diketahui dengan jelas aturannya. Pimpinan harus menjelaskan pelanggar berikut rasional dan konsekuensinya. Demikian pula peraturan atau prosedur atau kebijakan yang mengalami perubahan atau diperbarui sebaiknya informasikan melalui diskusi. Lanjut. Itu definisi disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disker, yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin berasal dari bahasa Inggris yaitu discipline yang berarti pengikut atau murid. Sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Kemudian pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan pada aturan. Dengan melaksanakan disiplin berarti semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha. Kemauan kerja keras yang kita peroleh dari disiplin akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah walaupun dalam keadaan sulit. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam pembuatan dan perbuatan dan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa tentuan etika dan norma dan kaidah yang berlaku. Karakter disiplin adalah sikap yang menentukan perilaku tertib dan patuh pada aturan-aturan yang ada. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin berarti menunjukkan ketaatan atau patuh terhadap aturan yang ada, tata tertib. Disiplin mempunyai arti diantaranya hukuman, latihan, dan pengembangan diri anak. Disiplin dapat membantu anak dalam pengontrolan dirinya dan membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu memperbaikinya. Biasanya disiplin cenderung dengan kekerasan, tapi disiplin tidak selalu menggunakan kekerasan karena disiplin sebenarnya adalah penuh dengan kesadaran diri agar bisa mengetahui sampai mana kemampuan diri. Dan apabila disiplin dilandasi dengan emosional, maka akan timbul disiplin yang terpaksa dan bukan disiplin yang baik. Kemudian, dari pengertian di atas, kita dapat disimpulkan bahwa disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan ciri-ciri sebagai berikut. Satu, adanya hasrat yang kuat untuk melakukan apa yang sudah menjadi peraturan di masyarakat. Kedua, adanya perilaku dikendalikan. Tiga, adanya ketaatan. Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Jadikanlah dirimu untuk selalu menjadi pribadi yang disiplin, seperti mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan juga merupakan salah satu contoh cara disiplin diri. Karena dengan kita mematuhi peraturan yang ada, itu berarti sama halnya dengan kita sedang berusaha untuk menciptakan suatu tujuan tertentu. Kemudian, bentuk disiplin dalam menggunakan waktu, maksudnya bisa menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena amat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan baik. Kemudian disiplin dalam beribadah ialah senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan terdapat di dalamnya.
Kedisiplinan dalam beribadah amat amat dibutuhkan. dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa senantiasa menganjurkan manusia untuk disiplin. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan merupakan hal yang amat menentukan dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Sampai terjadi erosi disiplin, maka pencapaian tujuan pendidikan akan terhambat. Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah satu, faktor tuntutan materi lebih banyak sehingga bagaimanapun jalannya dan banyak ditempuh untuk menutupi tuntutan hidup. Kedua, Munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta ingin sebebas-bebasnya. Kemudian yang ketiga, pola dan sistem pendidikan sering berubah. Motivasi belajar para peserta didik dan para pendidik menurun. Longgarnya peraturan yang ada. Kemudian pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kebiasaan belajar dan mengajar dan teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu guru memerlukan pemahaman tentang landasan ilmu kependidikan, keguruan sebab saat ini banyak terjadi erosi sopan santun dan erosi disiplin. Kemudian disiplin diri pribadi apabila dianalisis maka disiplin menanggung beberapa unsur yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Disiplin diri merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas lagi. Contohnya disiplin diri pribadi yaitu pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Disiplin sosial pada hakikatnya disiplin sosial adalah disiplin dalam kaitannya dengan masyarakat atau dalam hubungan dengan contoh perilaku disiplin sosial adalah melaksanakan sikaling kerja bakti, senantiasa menjaga nama baik masyarakat dan sebagainya. Kemudian disiplin nasional yaitu hasil perumusan lembaga pertahanan nasional yang diuraikan dalam disiplin nasional. Yang dimaksud jangka pendek pada disiplin yaitu membantu anak terlatih dan terkontrol dengan menunjukkan atau mengajarkan perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jangka panjang yaitu mengenalkan pada anak pengendalian diri tanpa terpengaruh pengendalian diri sama dengan menguasai tingkah laku diri sendiri dengan berpedoman dengan norma-norma yang jelas dan sudah ada. Oleh karena itu, orang tua harus terus berusaha dan terus berjuang membantu dan membimbing anak agar terlatih menjadi karakter yang disiplin. Paradiba 2018. Kemudian disiplin akan tumbuh secara baik apabila atas dorongan diri sendiri, namun jika disiplin terdorong karena paksaan atas orang lain, maka akan menghasilkan disiplin yang terpaksa. Dengan adanya disiplin yang baik dan disiplin tersebut tertanam pada anak, akan menjadikan anak tersebut lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Dengan ditanamnya disiplin dalam belajar, akan menghasilkan anak yang berekreasi dan berprestasi yang akan mendorong anak tersebut ke dalam kesuksesan dan keberhasilan dalam belajar ataupun dalam kehidupannya nanti. Ada beberapa tips agar membantu kita terbiasa dalam kedisiplinan. Pertama, menerapkan dalam pikiran agar lebih cepat mengerjakan tugas di saat mendapatkan tugas, membiasakan menuntaskan sesuatu yang sudah dimulai, membiasakan menyibukkan diri agar tidak terbiasa malas, sering-sering bertanya jika tidak tahu, menghindari kecemasan, mempersiapkan diri atas tugas yang akan datang, meminta bantuan atau bertanya kepada ahlinya apabila sudah berusaha. Jadi karakter disiplin itu suatu konsep dasar yang diterapkan dalam pemikiran pribadi agar menjadi seseorang yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar lebih berarti dari sebelumnya.
Adapun unsur-unsur disiplin, menurut Tulus 2004 menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah sebagai berikut. Pertama, mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku. Kedua, pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Yang keempat, hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. Yang kelima, peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Jenis-jenis disiplin, ada disiplin preventif, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri karyawan. Dengan cara ini, karyawan menjaga disiplin diri mereka dan bukan karena suatu paksaan. Disiplin korektif adalah kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa sesuatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan. Secara umum, tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memperbaiki pelanggaran. Kedua, untuk menghalangi karyawan lain melakukan pelanggaran serupa. Yang ketiga, untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif. Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebuah contoh sistem disiplin progresif yang disusun atas dasar tingkat berat atau kasarnya, hukuman secara ringkas dapat ditujukan sebagai berikut. Pertama, ada teguran secara lisan oleh penyelia. Kedua, ada teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia. Yang ketiga, ada skorsing dari pekerjaan 1 sampai 3 hari. Yang keempat, ada skorsing 1 minggu atau lebih. Yang kelima, ada diturunkan pangkatnya. Yang keenam, ada dipecat. Not, pembentukan karakter disiplin harus mulai dari diri sendiri untuk membentuk karakter yang baik, bukan karena paksaan dari orang lain. Proses menjadi karakter disiplin perlu adanya dorongan dari orang lain supaya selalu tertanam dalam diri anak yang akan menghasilkan keberhasilan dan kesuksesan dalam suatu tujuan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Untuk jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Dan saya kembalikan kepada Sipen. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 ya. Iya. Sudah nih, baru share screen ya. Gini kah? Diulang dulu, Mbak. Berarti dari depan lagi? Iya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih.
kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, yaitu membiasakan perilaku bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Menurut Burhanuddin, pengertian tanggung jawab yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Manfaat tanggung jawab. Manfaat tanggung jawab yaitu sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain. Sikap berani mengaku kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan yang lebih baik merupakan kunci meraih kesuksesan. Sikap bertanggung jawab seseorang membuat ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Perilaku tanggung jawab yaitu bersungguh-sungguh dalam segala hal, berusaha melakukan yang terbaik, rela berkorban, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak, berani menanggung resiko. Tanggung jawab itu dilaksanakan kepada beberapa ya, salah satu yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, mensyukuri apa yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, memelihara lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, menjaga keamanan, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihan. Ya, ada yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga nama baik keluarga, memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama, bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga, menjaga keharmonisan keluarga dan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk-produk dalam negeri. Bagaimana cara mengajarkan tanggung jawab itu ada 3, yaitu dengan bercerita, bermain, atau praktik langsung. Jadi bertanggung jawab itu ada akibatnya ya. Yang pertama, jika tidak bertanggung jawab yaitu dikucilkan, tidak dihargai oleh masyarakat sekitar, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga tidak bertanggung jawab Yang keempat, tindak kriminalitas sering terjadi karena tidak saling menjaga satu sama lain. Yang kelima, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan di tempat tinggalnya. Ada kutipan dari Mario Teguh, yaitu sukses itu adalah tanggung jawab pribadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman silakan untuk mau bertanya di kolom chat.
Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman izin nanya, ini rekornya di stop atau gimana? Stop aja kali sudah selesai presentasi kan? Teman-teman, ada yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan atau kelebihannya, mohon maaf dimaafkan ya Mbak ya. Sama-sama, Mas Nia. Mohon maaf loh udah ganggu malam-malam waktunya. Nggak apa-apa. Demi kelancaran bersama ini supaya nggak ada beban tugas lagi kan. Salah satunya udah selesai. Jadi sampai di sini Mbak ya pertemuan kita. Nanti kita lanjut lagi di hari Minggu. Iya, makasih Mbak Hasnia. Iya, sama-sama. Makasih loh Mbak dosen. Tadi tuh rekornya langsung ke save di mana ya kayak gitu? Kayaknya sih nggak ngerti. Silpi ngerti Kapi? Mana Silvi mana tadi? Udah keluar ke dia? Belum. Belum ada kok, nanti buka aja di file Mbak. Tadi tuh saya di dokumen sih, nanti tersimpan otomatis. Coba Mbak buka aja di dokumen, terus cari Zoom.